Yesus. Tag pertama kelas Mighty tanggal 7 Agustus mulai. Hai guys, kembali lagi di AFJF Kids Palembang. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Ya adik-adik, kita sama-sama untuk berdoa ya. Kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan juga, dan juga kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan sertai setiap ibadah kami. Tuhan yang pimpin kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi takut akan Engkau, selalu ada dalam hati kami. Tuhan, senantiasa Roh-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cut. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Hai, apa kabar adik-adik semuanya? Wah, Miss Evi senang sekali bisa bertemu kembali sama adik-adik pada hari ini. Adik-adik, walaupun kita ibadahnya secara online, tapi adik-adik masih semangat kan untuk beribadah? Ayo, siapa yang sudah bersemangat untuk mengikuti ibadah hari ini? Lambaikan tangannya. Oke, ternyata adik-adik masih semangat dan bersuka cita ya untuk beribadah pada hari ini. Kalau begitu, adik-adik pasti juga sudah siap dong untuk mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini. Oke, sekarang Miss mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari adik-adik ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan.
pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hati dan telinga untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang kami baca, boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami, dan iman kami boleh dibangkitkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tema sharing firman Tuhan kita pada hari ini adalah pengorbanan tidak membawa sengsara. Adik-adik ada yang tahu nggak apa itu pengorbanan? Ya, benar. Pengorbanan adalah suatu sikap yang merelakan sesuatu yang berharga yang kita miliki untuk diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Dan pengorbanan yang kita berikan itu harus dengan kasih, dengan tulus dan ikhlas. Contohnya, ketika adik-adik memberikan makanan, pakaian, sepatu atau tas yang adik-adik punya untuk diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, pengorbanan lainnya adalah adik-adik bisa menggunakan waktu adik-adik yang waktu bermain. Jadi adik-adik bisa menguranginya, yaitu dengan menggantinya dengan memuji Tuhan, membaca Alkitab, bahkan adik-adik bisa memuji Tuhan sambil menari. Nah, pengorbanan itulah yang adik-adik lakukan, yaitu mengurangi waktu adik-adik. Jadi, yang perlu adik-adik ketahui, dasar dari pengorbanan adalah kasih. Jika adik-adik tidak memiliki kasih, maka bisa dikatakan adik-adik belum bisa untuk berkorban. Nah, makanya di dalam Efesus 5 ayat 2 berkata, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Nah, kita ambil contoh dari kisah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik semua. Dan contoh nyata dalam kehidupan adik-adik adalah di mana papa mama di rumah membantu adik-adik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Terus papa mama juga merawat, menjaga adik-adik dengan memberikan adik-adik makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, papa di rumah juga bekerja loh dengan giat dan tekun untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Hal-hal itu semua dilakukan oleh orang tua karena kasih dan cintanya yang tulus buat adik-adik semua. Nah, itulah yang dinamakan pengorbanan. Dengan adanya pengorbanan akan membawa sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kita loh. Loh, kok bisa ada sukacita dan bahagia sih, Miss? Kan yang namanya berkorban itu ada harga yang harus kita bayar. Ya, benar adik-adik. Yang namanya pengorbanan memang ada harga yang harus kita bayar. Ya, mungkin dalam saat kita mau berkorban untuk membantu seseorang, kita mengalami keadaan ekonomi yang kurang baik, dalam hal keuangan yang kurang baik. Tapi jika kita mau memberikannya dengan kasih, kita mau memberikannya dengan tulus dan ikhlas, maka kita akan memperoleh sukacita dan kebahagiaan itu. Terus, sukacita dan kebahagiaan seperti apa, Miss, yang kita terima? Nah, kalau adik-adik memberinya dengan kasih, dengan tulus, dengan ikhlas, maka akan ada kemurahan atau buah-buah roh di dalam kehidupan adik-adik semua. Dan ketika adik-adik bisa melihat orang-orang yang adik-adik bantu itu merasakan sukacita, maka kebahagiaan dan sukacita itu akan adik-adik rasakan juga. Makanya perlu adik-adik ketahui, berkorban tidak membuat kita sengsara ya. Tapi dengan berkorban memberikan sukacita dan kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan kita. Terus contoh lain dari bentuk berkorban adalah adik-adik bisa melakukan hal-hal yang membuat orang tua adik senang. Misalnya adik-adik bisa membantu mama di rumah dalam menyapu, terus mencuci piring, terus belajar dengan giat dan tekun. Bahkan adik-adik bisa membantu mama di rumah dalam membersihkan meja makan. Nah, hal-hal yang adik lakukan itu akan membuat adik-adik sukacita dan bahagia. Karena apa? Karena adik-adik sudah memberikan hadiah yang terindah buat orang tua, yaitu berupa tindakan dan sikap hati adik-adik. Terus, pengorbanan
juga membawa kita mengalami kemuliaan Tuhan loh. Kita ambil contoh dari kehidupan Musa. Musa adalah seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan Musa untuk bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Terus bagaimana caranya kita mengalami kemuliaan Tuhan itu, Miss? Yaitu dengan cara rajin berdoa, rajin baca Alkitab, terus berbicara yang sopan, tidak mengeluh dan meninggalkan dosa. Jadi, dengan adanya pengorbanan, membawa hidup adik-adik makin serupa dengan Kristus. Dan adik-adik akan mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan adik-adik. Terus, hal apa yang harus adik-adik lakukan terhadap pengorbanan itu? Hal yang pertama yang adik-adik harus lakukan adalah mempersembahkan hidup adik-adik untuk Tuhan. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya adalah adik-adik hidup benar dan melakukan setiap firman Tuhan. Contohnya, adik-adik tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Terus adik-adik hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan tahu loh, Tuhan itu Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Sehingga Tuhan mengetahui apa yang menjadi pikiran adik-adik semua. Jadi intinya, pengorbanan tidak membuat kita sengsara atau susah ya adik-adik. Tapi dengan kita berkorban, kita memberikan nilai kasih untuk diri kita sendiri, bahkan kita juga mempersembahkan kasih kepada orang lain, sehingga kasih yang kita berikan itu bisa menjadi berkat buat semua orang di sekitar kita. Nah, untuk ayat hafalan kita hari ini di Efesus 5 ayat 2a. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Kita ulang lagi ya, Efesus 5 ayat 2a. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Art and craft kita hari ini, Miss mau mengajak adik-adik untuk membuat pola salib, hati, dan persegi panjang seperti ini. Adik-adik bisa menggunakan kertas putih untuk buat pola salib, hati, dan persegi panjangnya, atau adik-adik bisa menggunakan kertas origami. Jadi nanti papa mama bisa membantu adik-adik membuat pola salib, pola hati, dan pola persegi panjangnya. Oke adik-adik, kalau sudah siap membuat pola salib, hati, dan persegi panjangnya, untuk salib adik-adik bisa tulis dengan kata Tuhan Yesus. Kemudian untuk hati adik-adik bisa tulis dengan kata kasih. Seperti ini. Dan persegi panjangnya adik-adik bakal tulis dengan kata pengorbanan. Pengorbanan. Oke, kalau adik-adik sudah selesai membuat pola salib, hati, dan persegi panjangnya, kemudian adik-adik bisa menempelnya di kertas putih seperti ini ya. Ada salib, hati, dan persegi panjang. Kemudian adik-adik bisa memberikan tanda panah. Dari salib ke kasih, adik-adik bisa tanda panah seperti ini. Kemudian dari kasih, adik-adik bisa tanda panah ke pengorbanan. Oke, kalau sudah selesai, Miss mau menjelaskan sedikit
tentang kenapa kita membuat seperti ini. Yang pertama maksudnya adalah salib. Salib itu melambangkan hidup kekristenan adik-adik. Jika adik-adik hidup bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka adik-adik akan memperoleh kasih. Dari kasih, kita mau belajar untuk berkorban. Nah, maka itu Miss harap adik-adik bisa ya menerapkan berkorban dalam kasih. Oke, adik-adik, kita udah sharing firman Tuhan. Kita udah ayat hafalan. Terus art and craft juga udah. Nah, sekarang Miss mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik bisa ambil sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat hari yang indah ini. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa memberkati Indonesia. Biarlah Tuhan, kasih yang daripada Tuhan ada atas Indonesia, memulihkan Indonesia, melindungi Indonesia dari hal-hal yang tidak baik, sehingga Tuhan, sukacita damai sejahtera Tuhan ada atas Indonesia. Dan Tuhan, kiranya Tuhan tolong memberkati para pemimpin kami dari Bapak Presiden hingga ke jajaran yang terendah. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan roh kepemimpinan bagi para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami dapat memimpin Indonesia dengan baik dan benar. Dan biarlah roh takut akan Tuhan juga ada atas para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh bersyukur untuk kesehatan, untuk sukacita damai sejahtera yang Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeremia 10 ayat 23a. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.